kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi sekali, Azam dan Ben sudah bersiap untuk pergi ke kedutaan negara Perancis yang berada di ibu kota Paris. Sampai di sana, mereka langsung menuju ruang pertemuan. Azam dan Ben datang lebih dulu, lalu bertemu dengan Bernard sebagai duta besar Perancis. Mereka yang sudah bertemu secara virtual kini saling sapa dengan berjabat tangan. Azam dapat dengan fasih bicara dengan bahasa Perancis, membuat Bernard terkagum-kagum. "Bagaimana Anda bisa berbicara bahasa Perancis dengan lancar? Saya sangat kagum," ucap Bernard, membuat Azam mengukir senyumnya tipis. "Saya sangat suka bahasa asing," jawab Azam apa adanya. Ben yang tidak tahu apa-apa hanya bisa tersenyum mengikuti pergerakan bibir Azam. Pertemuan antara duta besar itu pun dimulai hingga sore tiba, barulah acara itu usai. Namun besok mereka masih bertemu kembali, menyepakati apa yang mereka perbincangkan hari ini. Azam dan Ben diundang untuk makan malam di rumah Bernard, namun dengan banyak mengucapkan kata maaf, Azam menolaknya. Ia mengatakan jika ia memiliki urusan lain yang tak bisa ditinggalkan. Dan Bernard memahami itu, meskipun ia sangat menyayangkan penolakan Azam. "Apa rencanamu malam ini, Zam?" tanya Ben saat mereka sudah kembali ke hotel. Kini keduanya masuk ke dalam lift lobby menuju lantai 30 di mana kamar mereka berada. "Aku akan bertemu Paman Mark. Dia ada di Paris saat ini," jawab Azam. Paman Mark adalah seorang detektif bayaran kelas internasional yang dulu dibayar ayah Adam untuk mencari Haura. Semenjak saat itu, Mark dan Azam memiliki hubungan yang baik. Meski tidak pernah saling bertemu, namun mereka saling bertukar kabar. Pemberitaan tentang Azam pun sampai terdengar di telinga Mark, membuatnya iba dan menawarkan sebuah bantuan jika Azam membutuhkannya. Azam tidak menyia-nyiakan tawaran Paman Mark itu. Ia langsung meminta Paman Mark untuk mencari tahu informasi tentang seseorang, yaitu Edward Saveron. Azam sungguh ingin tahu siapa itu Edward Saveron. Apa motifnya mendekati Bella dan apakah Edward seseorang yang bisa dipercaya? Dan malam ini Paman Mark akan memberikan informasi itu pada Azam. "Siapa Paman Mark?" tanya Ben. Ia tak mengenal siapa itu Paman Mark. Sebelum menjawab, Azam tersenyum kecil. "Pamanku, kamu beristirahat saja. Lagi pula aku hanya sebentar bertemu dengan beliau," jawab Azam, dan Ben mengangguk. Setelah berpisah dengan Ben, Azam lalu bertemu dengan Paman Mark di kamar lain hotel ini. Saat bertemu Mark, langsung mengatakan hasil pencariannya. Edward adalah pengusaha startup unicorn sukses di Singapura. Sejak awal debut Bella di Singapura, Edward sudah menaruh rasa pada model cantik itu. Namun ia lebih memilih mengagumi Bella dari kejauhan. Apalagi semenjak Bella menikah dengan Azam, Edward makin menyembunyikan dirinya dari Bella. Sampai akhirnya berita tentang perceraian Azam dan Bella terdengar, barulah Edward mulai memperkenalkan dirinya pada Bella. "Dia juga memeriksa informasi tentang dirimu, Zam. Edward juga memerintahkan seorang detektif untuk menyelidiki kamu," jelas Mark setelah selesai menceritakan informasi yang ia dapat tentang Edward. "Kurasa kali ini ia sungguh-sungguh ingin mendekati Bella, atau bahkan mungkin dia akan membantu Bella untuk berpisah denganmu." Mendengar itu, Azam mengepalkan tangannya kuat. Ia sungguh benci ketidakberdayaannya ini. Andaikan nama Malik masih ada di belakang namanya, maka ia akan dengan mudah melawan Edward. Tapi kini ia tidak bisa melakukan apa-apa.
"Terima kasih, Paman," ucap Azam. Setelah itu, keduanya berpisah karena Mark masih memiliki urusan yang lainnya. Meninggalkan Azam yang masih di kamar itu dengan pikiran yang sudah melayang jauh entah kemana. Azam sungguh bingung, bahkan seolah kakinya tidak memiliki pijakan. 3 hari di negara Perancis, akhirnya kini Azam kembali ke Indonesia. Sampai di Jakarta, ia disambut dengan para wartawan yang ingin mengulik informasi tentang perceraiannya dengan Bella. Ben bahkan bersusah payah menghalau para wartawan agar ia dan Azam bisa lewat. "Tuan, bagaimana tanggapan Anda tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Nona Bella?" "Tuan, apa rencana Anda selanjutnya? Apa Anda akan menikahi Nona Raya? Tuan, tidakkah Anda berusaha rujuk dengan Nyonya Bella?" Dan masih banyak lagi pertanyaan yang membuat Azam pusing. "Tuan, kami mohon sedikit saja berikan tanggapan," teriak seorang wartawan. Namun Azam tetap teguh pada diamnya. Ia terus berjalan bersama Ben hingga masuk ke dalam taksi dan pergi dari sana. Para wartawan tentu saja kecewa, usahanya tidak membuahkan hasil karena sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Azam. Namun mereka tak pantang menyerah. Ia terus memburu Azam sebagai bahan berita hangat, apalagi kini Azam tidak memiliki perlindungan dari Adam. Maka mereka bebas memberitakan apapun tanpa takut pada sang penguasa, Adam Malik. Azam dan Ben berpisah di tengah jalan. Ben pulang ke rumahnya, sementara Azam pulang ke bar milik Arnold. Bar yang kini menjadi rumah untuknya. Dan betapa terkejutnya Azam saat sampai di bar sana. Dia melihat ada sang ibu duduk di salah satu kursi bar. Sesaat Azam terpaku di tempatnya berdiri, dan setelahnya ia menghampiri sang ibu dan segera bersimpuh di hadapannya. "Ibu," lirih Azam. Ia menangis di atas pangkuan ibunya, sementara kedua lututnya sudah bertumpu pada lantai. Hati ibu mana yang tega melihat anaknya luntang-lantung sendirian seperti ini. Tak ada satupun keluarga yang mendampingi. Haura pun merasakan kepedihan yang teramat. Sama seperti Azam, rasanya kini pun Haura hanya berjalan menggunakan satu kaki. Ia tak sempurna saat anak dan suami bersitegang. "Sudah Zam, hentikan tangismu," ucap Haura dengan suaranya yang bergetar. Ia datang ke sini bukan untuk memaafkan Azam ataupun meminta Azam untuk kembali ke rumah mereka. Haura ke sini atas perintah Adam untuk menyampaikan sebuah kesepakatan. "Bu, aku mohon maafkan aku," ucap Azam lagi. Air matanya membuat baju sang ibu sampai basah. Ingin sekali rasanya Haura memeluk Azam, namun niat itu ia urungkan saat bayangan wajah suaminya terlintas. "Bangunlah, ada yang ingin ibu bicarakan," balas Haura. Ia memegang kedua bahu anaknya dan membantu Azam untuk bangkit. Diam-diam Haura memeluk pelan anaknya, mengobati kerinduan yang belum bisa ia utarakan. Mendengar ibunya ingin bicara, Azam malah merasa takut, seolah sesuatu yang lebih buruk dari semuanya akan segera terjadi. "Dengarkan ibu," kata Haura setelah mereka sama-sama duduk di kursi, duduk saling berhadapan dengan meja bundar sebagai pembatas. "Ayah Adam memberimu 2 pilihan, ceraikan Bella baik-baik dan kamu akan kembali memiliki nama Malik, atau tetap menahan Bella jadi istrimu, tapi kamu akan melawan ayah Adam dan Papa Agra," jelas Haura. Memang itulah yang ingin ia sampaikan kepada Azam. Adam dilanda kebingungan yang begitu hebat.
Hubungan antara mereka dan keluarga Agra pun semakin meregang setiap harinya. Andaikan Azam dan Bella berpisah secara baik-baik, mungkin keutuhan keluarga mereka bisa kembali terjalin. Namun mendengar ucapan sang ibu, Azam seperti tersambar petir. Kenapa seolah-olah di dunia ini semua orang menginginkan ia dan Bella berpisah? Kenapa ya Allah, kenapa? Batin Azam dengan keputusasaan yang terus melanda. Kesalahanmu pada Bella adalah kesalahan fatal, Zam. Bahkan ibu pun tidak bisa memaafkannya, apalagi Bella. Jelas Haura lagi, karena Azam hanya diam 1000 bahasa. Biarkan Bella bahagia tanpa terbayang-bayang sakit yang kamu buat, Zam. Ceraikan Bella. Lalu setelah itu kita semua bisa kembali berkumpul. Azam menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan itu. Sampai kapanpun ia tidak akan pernah menceraikan Bella. Maaf Bu, aku tidak bisa. Aku tidak akan menceraikan Bella. Bahkan jika harus melawan ayah dan papa Agra sekalipun. Jawab Azam akhirnya dengan suara yang begitu yakin. Bella sudah menjadi poros hidupnya, bahkan kini Azam pun rela melepaskan nama Malik demi sang istri. Zam, pikirkanlah baik-baik apa yang terbaik untukmu, untuk Bella dan keluarga kita. Hening. Setelah Haura berucap itu, tak ada kata lagi di antara anak dan ibu ini. Duanya seolah sibuk dengan pikirannya masing-masing, sampai akhirnya Haura pamit untuk pulang. Azam menghantarkan sang ibu hingga masuk ke dalam mobil. Ibunya memang sudah pergi, namun semua ucapan Haura terus terngiang di kepala Azam. Haura pun meminta kepada Azam untuk langsung menyetujui perceraian itu di sidang pertama besok. Mengingat itu, Azam terus menggelengkan kepalanya. Tidak akan, aku tidak akan menceraikan Bella, gumam Azam. Ia lalu berlari menuju lantai 3 dan masuk ke dalam ruangannya. Tanpa mengistirahatkan tubuhnya dari perjalanan 21 jam di udara, ia langsung berkutat di depan komputer. Menerjemahkan sebanyak-banyaknya buku yang ia bisa untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak. Azam mati-matian mengumpulkan uang itu untuk menyewa pengacara sekelas pengacara keluarga Malik, Hotman, demi memenangkan sidang yang akan dijalaninya kelak. Jam tidur Azam berkurang. Selain menerjemahkan buku di perpustakaan secara online, Azam juga menjadi penerjemah secara virtual saat ada pertemuan di kedutaan negara Australia. Azam hanya keluar dari dalam ruangannya saat ia dan Ben pergi ke Malaysia untuk menghadiri pertemuan antar negara di kedutaan Malaysia. Keahlian bahasa asing Azam langsung menyebar di kalangan atas dengan sangat cepat. Bahkan tak sampai 2 minggu, namanya sudah terdengar harum di semua negara. Bayaran yang diterima Azam pun semakin mahal, meski ia hanya menjadi penerjemah bahasa di perjamuan makan malam. Sampai akhirnya hari yang paling ia benci akan tiba. Besok sidang pertama perceraiannya dengan Bella akan digelar di pengadilan agama. Aku sangat berharap kamu datang, Bel, gumam Azam. Lagi, ia melihat ke arah dinding kaca di ruangannya, menatap nanar keluar sana seolah melihat Bella.